Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amanda Hendria Putri dengan NIM 23042006. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 6-7 Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanosalina, SIP SMA. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu ada subjek hukum, objek hukum, peristiwa biasa dan peristiwa hukum, hubungan hukum, cakap dan kewenangan berhak. Ayo kita mulai membahas tentang materinya. Baiklah, materi pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak. Kemudian Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Istilah subjek hukum berasal dari kata Belanda, dari kata rechtssubject yang berarti pendukung hak dan kewajiban. Lalu, siapa saja yang dimaksud subjek hukum? Adapun yang dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Sebagai subjek hukum, sejak lahir hingga meninggal, manusia berperan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah, seperti hal-hal orang-orang swasta dan berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan dalam hal kekuasaan serta diubah, dibatasi atau ditundukkan. Baiklah, materi yang kedua yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek dan bisa menjadi subjek atau objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis hukum ini, objek hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah yang bersifat kebendaan dan yang kedua bersifat tidak kebendaan. Yang bersifat kebendaan ini kita dapat merasakan, melihat dan meraba dengan panca indera, terdiri dari benda berubah atau berwujud. Yang kedua adalah benda yang tidak bersifat kebendaan. Benda yang tidak bersifat kebendaan yang dirasakan oleh panca indera itu bisa, tapi tidak dapat dilihat dan kemudian direalisasikan menjadi suatu kenyataan. Contohnya adalah merek perusahaan, paten, dan ciptaan lagu atau musik. Materi ketiga yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa biasa merupakan peristiwa yang tidak terkait dengan hukum, seperti makan, tidur, berjalan, dan duduk. Sedangkan peristiwa hukum secara umum diartikan sebagai peristiwa yang melibatkan masyarakat yang diatur oleh hukum maupun tidak. Semua peristiwa hukum itu sendiri disebut dengan peristiwa hukum. Contoh sederhana peristiwa hukum sendiri adalah ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan. Hal ini termasuk dalam peristiwa hukum karena belajar merupakan hak setiap manusia. Dan peristiwa hukum dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan subjek hukum, yaitu peristiwa hukum yang timbul karena suatu perbuatan hukum seperti membuat wasiat dan menyibakkan barang. Yang kedua, peristiwa hukum yang tidak disebabkan oleh perbuatan subjek hukum, atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwa hukum dalam masyarakat yang tidak disebabkan oleh perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran, kematian, dan daluarsa. Peristiwa hukum ini adalah apa yang kita diatur oleh hukum, seperti melanggar peraturan, itu termasuk peristiwa hukum. Materi keempat yaitu hubungan hukum. Menurut Suwerto adalah hubungan hukum merupakan hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Ciri-ciri hubungan hukum menurut Suwerto, yang pertama itu adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan. Yang kedua, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau adanya hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Jenis-jenis hubungan hukum itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hubungan hukum bersegi satu. Yang kedua, bersegi dua. Yang ketiga, hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Materi kelima yaitu cakap. Cakap hukum merupakan kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap, berwenang atau bertindak sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Orang yang tidak cakap hukum seperti anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampunan,
perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tetapi harus diwakili oleh wali, kurator, atau orang tua. Dan materi yang terakhir yaitu kewenangan berhak. Setiap manusia yang mempunyai kewenangan berhak belum tentu mempunyai kewenangan berbuat atau bertindak. Setiap orang mempunyai kewenangan berhak karena dalam hukum, sanksi hanya berlaku atau terapkan dalam kewajiban, bukan pada hak. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban akan mendapatkan sanksi, sedangkan orang yang tidak melaksanakan haknya tidak akan mendapatkan sanksi. Setiap orang yang memiliki kewenangan berhak sejak ia lahir, bahkan sejak ia berada dalam kandungan, asalkan ia lahir hidup, apabila kepentingannya menghendaki, seperti pasal 2 KUHP Perdata. Dan yang terakhir, kewenangan berhak tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukum apapun. Pasal 3, tidak ada suatu hukum ataupun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak.